sayang, mama kangen banget sama kamu sayang. Sini, mama mau peluk kamu. Sini sayang. Kamu udah makan? Udah, Ma. Udah. Mbak Sofi baik sama Rafa kan? Gak marahin Rafa kan? Kamu ngapain di sini? Kamu mau culik Rafa? Tolong! Bapak Ibu tolong, semuanya tolong! Tolongin saya, anak saya mau diculik! Kenapa Ibu? Bapak Ibu, tadi dia mau culik Rafa, Pak. Bu, tolongin saya. Gak mungkin Pak, Bu. Rafa itu keponakan saya yang juga anak sambung saya. Gak mungkin saya mau culik dia. Rafa, kamu masuk dulu sayang ya. Masuk rumah ya, nak. Pak, Bu, itu semua bohong. Dia mau culik Rafa, Pak, Bu. Jelas-jelas tadi saya lihat dia mau bawa Rafa. Untuk saya keluar rumah. Yang bohong ini dia, Pak, Bu. Dia ini berkedok jadi baby sister. Yang ternyata selama ini dia selingkuh sama suami saya. Dan gak cuma itu aja. Bahkan mereka berhasil mengusir saya dari rumah ini. Mereka berdua ini bersekongkol untuk menguasai harta almarhum kakak saya. Dan mereka juga memaksa saya menandatangani surat pengalihan harta. Gak sama sekali nggak benar, Pak, Bu. Itu semua nggak benar. Bohong. Semua yang dia katakan bohong. Justru dia yang nggak benar. Dia yang sudah menyebabkan almarhumah Intan meninggal. Dia ingin menguasai seluruh harta almarhumah. Makanya dia saya talak dan saya usir dari rumah saya. Saya yakin wanita ini datang ke sini punya niat busuk, ingin menculik Rafa dan ingin minta tebusan. Ya, itu semua benar, Pak, Bu. Tolong percaya sama kami. Kalian yang keji. Kalian yang membuat kakak saya meninggal. Pak, Bu, kalian semua warga lama di sini kan? Kalian kenal saya dan almarhumah Intan. Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Saya sangat menyayangi Intan. Jadi nggak mungkin saya yang menyebabkan Intan meninggal. Jangan termakan fitnah wanita pembohong ini. Ya, saya tahu. Pak Bara dan almarhumah Bu Intan, ini pasangan suami istri yang romantis. Saya saksinya. Berarti memang kamu yang gak benar. Kamu pembohong ya. Udah kita bawa, kita seret ya. Seret. Ikut. Sungguh keterlaluan. Dan setelah kamu diusir, Mbak, kamu jadi nggak bisa ketemu dengan keponakan kamu lagi. Masih, Mbak. Tapi saya hanya berani lihat dari jauh. Saya nggak bisa berbuat banyak, Mbak. Karena secara hukum, mantan suami saya itu adalah ayah kandung dari Rafa. Sedangkan saya hanya tantenya. Jadi secara hukum, saya kalah, Mbak. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apakah kamu masih mengalami gangguan-gangguan itu? Masih, Mbak. Masih berlanjut. Saya dikontrakan benar-benar nggak bisa tidur, Mbak. Saya sering kali diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Kamu nggak cari bantuan, Mbak? Saya sudah tanya ke teman-teman saya. Mereka nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya tanya ke forum medsos. Lalu saya menemukan jawaban dari atas apa yang menimpa saya, Mbak. Apa, Mbak? Ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya. Kata mereka, itu artinya ada yang mau menyakiti saya secara mistis. Ada yang mau menanam buhul, Mbak. Buhul? Iya, Mbak. Menurut informasi yang saya dapat, buhul itu biasanya ditanam di halaman rumah. Dan untuk lepas dari buhul itu, saya harus mengambilnya kembali lalu membakarnya, Mbak. Mbak, apa kamu mencurigai seseorang? Seseorang yang menyakiti kamu dengan cara mistis? Ada, Mbak. Babysitter saya alias pacar mantan suami saya, Mbak.
Tapi apa kamu ada buktinya, Mbak? Mbak ingat yang saya ceritakan sebelumnya tentang pekarangan halaman rumah. Saya pernah cerita kalau babysitter saya sedang berkebun di halaman rumah. Jadi, dia menanam buhul di pekarangan rumah kamu? Iya benar Mbak, saya sudah menggalinya dan saya menemukan ada buhul di sana Mbak. Aku yakin dia pasti tanam sesuatu di sini. Jadi benar, dia tanam buhul di sini untuk mencelakai aku. Apa ini? Ini punya siapa lagi? Mbak Intan. Perempuan itu juga yang sudah menyebabkan kakak saya meninggal Mbak. Dan dia mau melakukan hal yang sama kepada saya Mbak. Mbak, saya turut prihatin dari kisah kamu ini, Mbak. Mbak Sarah, lalu apa yang kamu lakukan setelah berhasil menemukan buhul itu? Dia nggak bisa lagi nyakitin saya Mbak. Saya sudah ambil buhul itu dan membakarnya. Seandainya aja aku tahu lebih awal soal ini, Mbak nggak mungkin meninggal. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Tapi aku nggak akan berhenti untuk bisa dapatkan Rafa dari mereka. Aku akan berjuang untuk Rafa. Karena aku tahu Mas Bare juga sama busuknya. Mereka pasti bersekongkol.